Kang Capung ini tahu banget nih projectnya si Second Chance itu tuh gimana awalnya bisa kok ngerilis lagi, bikin video klip lagi yang yang terdalam itu Iya. Karena kebetulan lagu-lagu di Peter Pan itu kan kebanyakan besar adalah ciptaannya si Boril kan gitu. Jadi itu kualitas itu ternyata hasil rekaman itu tuh kurang cocok di era, bukan kurang bagus ya. Lagu-lagu itu yang artinya bukan cuma yang terdalam doang dong. Iya, semua satu album. Seluruh album, ada 3 album malah. Ada Apa Denganmu, dan semuanya itu direkam ulang. Akhirnya tiba di tahun 2020-an, 20 itu rekaman sampai hari itu tuh belum finish, belum selesai. Bayangkan dari tahun 2015 itu ada berapa tahun? 4 tahun, 5 tahun gitu. Pas kemarin pas didengar ada 1-2 lagu yang ternyata aduh, ini Reza mainnya salah. Kok kayaknya kurang oke nih menurut Ariel, menurut anak-anak kayaknya mainnya kurang asik. Iya. Ibaratnya di sini main bass, saya main gitar, ada yang nyanyi deket kan. Kita kan bisa komunikasi lihat. Kebanyakan saya lihat pemain band itu jadi kayak manggung di kafe gitu. Penyanyi, pemain band di belakang. Sudah. Pemain band itu pengiring lah. Oh, pengiring. Nah, itu dia. Mental pengiringnya dihilangin karena pemain band itu bukan cuma di band itu bukan cuma vokal. Betul. Tapi ada unsur-unsur musik lain yang halus, mulai dari harmoni piano, harmoni gitar, harmoni apa ya. Gimana bandnya gitu. Nah, oke. Ini ada yang agak menjurus nih, tapi ya mudah-mudahan Kang Capung bisa bisa bercerita yang ya itu pun yang Kang Capung tahu lah misalnya gitu. Jadi kemarin katanya ngomongin masalah ini selalu, kenapa sih kok selalu kalian tuh pengen tahu, kepoin soal Noah aja. Itu yang saya bingung gitu. Karena memang bagus itu, band itu memang luar biasa, fenomenal pada saat itu ya Kang ya. Tahun sebenarnya si Peter Pan itu pada saat itu ramai itu kan. Iya, mulai dari katakan dari Bintang di Surga tahun 2005 itu memang udah ramai banget sampai sekarang itu ternyata masih ramai, terlepas dari masalah ada apalah misalnya. Nah, katanya gini Kang, si Kang Capung ini tahu banget nih projectnya si Second Chance itu tuh gimana awalnya bisa kok ngerilis lagi, bikin video klip lagi yang yang terdalam itu itu. Nah, gimana tuh ceritanya tuh? Jadi kan itu sebetulnya Second Chance itu adalah project pembaharuan. Nah, kan kita waktu rekaman zaman Peter Pan, mau itu Taman Langit, Bintang di Surga, terus Hari Yang Cerah, album Peter Pan itu dulu itu sudut pandangnya adalah kaset. Kaset loh ya, kaset ya. Kaset itu kan suaranya di atas MP3 dikit kan. Jadi gimana caranya pada masa itu membuat bagus soundnya itu di kaset. Ternyata setelah kita berapa tahun fast forward ya, berapa tahun kemudian, ternyata kita bisa ngelihat astaga kualitasnya itu dulu tuh untuk CD aja kayak ada yang belum masuk gitu. Karena seiring dengan kemajuan zaman ya. Nah, sekarang itu kan anak-anak sekarang tuh ngedenger pakai headphone yang bagus, terus kualitas beatnya misalnya 24 bit atau 16 bit minimum gitu ya. Jadi itu kualitas itu ternyata hasil rekaman itu tuh kurang cocok di era, bukan kurang bagus ya. Bagus kan relatif kan ya, tapi kurang cocok untuk penggemar musik yang dengan headphone bagus dengan itu. Jadi tujuannya agar gimana caranya si materi-materi Peter Pan itu bisa didengarkan di era sekarang dengan speaker yang bagus, yang betul. Gitu. Nah, itulah tujuan dari Second Chance itu. Itu keinginan dari label atau keinginan Boril atau lebih ke anak-anak Noah ya. Yang menurut saya. Jadi karena kebetulan lagu-lagu di Peter Pan itu kan kebanyakan besar adalah ciptaannya si Boril kan gitu. Akhirnya beberapa album itu direkam ulang sesuai dengan standar di era tahun 2020-an, masalah 21 kayak gitu. Jadi tujuannya itu. Nah, dengan teknologi yang sekarang akhirnya gimana caranya si lagu-lagu itu soundnya diperbaiki gitu. Gimana aja yang dulu nggak kebayang, dulu belum ada teknologinya, sekarang itu bisa gitu. Enggak, maksudnya lagu-lagu itu yang artinya bukan cuma yang terdalam doang dong. Iya, semua satu album, seluruh album, ada 3 album malah. Jadi hari yang misalnya lagu Bintang di Surga kan ada Apa Denganmu, dan semuanya itu direkam ulang.
direkam ulang. Nah, Jadi terus kondisi si bandnya nih, kan itu kemana ya? Iya kan, tapi kan itu lagu ciptaannya Gorilla, kan Gorilla. ya. Dan di Noah itu kan ada Lukman ya. Ya. Jadi paling tidak sudah ada yang mewakili si era-era Peter Pan itu ada di situ, karena nyawanya Noah itu ya memang awalnya dari Peter Pan kan. Nah jadi katakanlah pengembangannya sampai sini ya sekarang dengan tambah plus David gitu dengan unsur baru, terus ada Ariel dan ada Lukman kan. Nah itu menjadi sesuatu yang baru, tapi tetap materi itu ada materi Peter Pan sebetulnya gitu. Nah ini pertanyaan sebetulnya ini Kang, ini sebetulnya pertanyaan saya buat Reza pada saat itu. Cuman takutnya kan karena Reza pada saat itu terlibat nih. Iya. Jadi mungkin ke Kang Capung lebih pas menanyakannya, karena Kang Capung kan sebagai musik director lah mungkin ya. Kenapa kok cuma Reza gitu yang waktu itu disuruh take kalau nggak salah ya, disuruh take. Yang lain kenapa nggak? Nah kan sebetulnya kan gini, si album Second Chance ini sudah direkam di era waktu itu masih ada Uki, masih ada Reza, masih ada Lukman. Jadi semua sound itu direkam tuh, jadi bayangin dari tahun 2000 berapa ya kalau nggak salah itu rekaman, ada 2015, 2016 itu mulai dicicil. Jadi itu tuh ambisi yang sudah lama, pengen merekam ulang agar bisa soundnya lebih baik di era itu. Nah, tapi di era itu CD dong? Enggak, masih udah 24 bit standarnya kan. Enggak, maksudnya dari kaset tuh pas di 2000 berapa yang pengen udah lama itu? Iya. Maksudnya pengennya berbentuk CD atau? Enggak, intinya sih bukan soal CD atau apanya, tapi menjadi rekaman yang lebih baik kan. Nah di situ, tapi jadi masih ada keterlibatan Uki masih main gitar, Reza masih full main drum. Jadi di album itu hampir semuanya 90% itu yang main Reza, Uki, Lukman, Ariel. Jadi udah sudah sebagai karya Peter Pan ya itu sudah mewakili lah gitu. Minus Andika sama Indra gitu. Nah, cuman 2 itu aja yang ada, tapi yang lain semuanya lengkap dan yang mereka sudah ngambil konsensus mau mengerjakan itu. Nah, waktu itu saya belum terlibat ya maksudnya. Pada saat awal itu. Nah, setelah album itu mulai direkam dan dengan berbagai metode dan gimana ini, akhirnya tiba di tahun 2020-an itu rekaman sampai hari itu tuh belum finish, belum selesai. Bayangkan dari tahun 2015 itu ada berapa tahun? 4 tahun, 5 tahun gitu rekaman. Nah, saya kebagian beberes gitu. Gimana caranya? Gimana beberes? Gimana Kang sudah terlibat jadi tahu banget soalnya kan gitu paling nggak. Jadi mungkin itulah gitu. Jadi saya ngebantu ngeberesin bagaimana astaga ternyata ini rekamannya ini ya. Pas kemarin pas didengar ada 1-2 lagu yang ternyata aduh ini Reza mainnya salah gitu. Nah akhirnya dia take ulang. Nah kalau yang Uki itu udah nggak masalah, udah jadi. Jadi masih tracknya masih di situ. Iya. Gitu. Oh, tapi ternyata pas didengar, pas diberes. Iya. Reza ada yang salah. Ada yang minus gitu. Oh, kayaknya kurang oke nih menurut Ariel, menurut. Nah, kan kayaknya mainnya kurang asik. Gimana kalau diulang? Ya boleh take deh kalau gitu. Nah, jadi diulang di tahun 2020 walaupun dia ngerekamannya mungkin dari tahun 2017-an kali udah 2018 mungkin udah. Mungkin kalau di Uki, di tracknya Uki ada yang minus juga mungkin Uki bakal iya, betul. Nah, cuman karena kebetulan Uki waktu kondisinya waktu terakhir dia sudah hijrah jadi nggak bisa ini, akhirnya yang ada mungkin editing gitu. Untungnya dengan teknologi sekarang itu bisa dilakukan. Betul. Kalaupun ada yang salah masih bisa editing gitu. Bukan berarti diganti sama nggak Lukman dong. Nggak ada. Tapi tetap ada di setiap album itu ada Uki yang main, ada Lukman yang main. Nah, tapi selebihnya kalau bassnya mah asa we. Kebetulan bassnya waktu itu. Nah, si Kang Nui ngisi itu salah. Beda angkatan kan? Saya juga bisa main gitar gitu. Jadi ya nggak bisa gitu. Waktu Peter Pan awal saya ada yang ngisi 1-2 chord gitu ya. Tapi kalau sekarang Allah Noah, Anggus Aya David, udah beda gitu. Sok lah. Ya, udah anak-anak udah lebih tahu daripada kita gitu ya. Iya, keinginan si band tuh ya seperti apa ya. Oh, gitu. Nah, ini pertanyaan yang nomor 10. Ceritakan project second chance-nya Noah. Nah, itu jawabannya. Jadi
terus tadi ada pertanyaan band apa yang sempat digarap oleh Kang Capung, yaitu tadi kan Leto. Mulai dari pokoknya gini, band-band yang kebanyakan adalah hasil kompilasi ya. Mulai dari Leto, The Massive, terus Peter Pan, terus ada yang lepasan itu kayak Viera, terus ada Supernova, terus ya macam-macam lah gitu. Niji ada gitu. Jadi ya itu banyak gitu yang kita kerjain bareng, atau pas saya sendiri atau pas nulis sendiri. Nah, terus kenapa Geisha enggak, Kang? Kenapa? Oh enggak, waktu Geisha itu saya harus ngerjain album ke solo keduanya Faktur kalau nggak salah. Jadi nggak mungkin saya fokus di dua, sementara itu timeline-nya ngerjain Geisha, akhirnya nulis sendiri yang ngerjain Geisha. Jadi aku ngerjain yang mana. Jadi ya itu masalah waktu aja. Tapi itu Faktur pun di musika juga. Iya, jadi masih itu mah di antara teman aja sih sebetulnya aturannya. Itu karena bentrok. Ada bentrok aja waktu aja gitu, dia memang nggak bisa. Sementara dua-duanya harus publish. Publish gitu ya, ada target masing-masing gitu. Jadi nggak bisa dipaksain. Wah, kan kawan kreasi ini informasinya cukup komplit. Karena kemarin saya nggak nanya-nanya masalah si Reza ke Kang Dani, karena Kang Dani tidak ada korelasi ya. Kang Dani ya sehat-sehat. Kang Dani yuk. Kalau rencana ada beberapa program kan, jadi yang rencananya mau melibatkan Kang Dani Split lah gitu tadinya. Gitu. Nah, kawan kreasi udah lihat studionya belum, Kang? Ini kita mau naik, Kang, coba Kang sini. Ini kan saya mau nanya ini kan, ini teh piala-piala apa ini kan, saya teh pernah ngeliat, ini teh piala ini teh. Ini mah ya kenang-kenangan lah. Kita di industri musik kan kayak ini ada kenang-kenangan. Enggak, macam-macam. Ini kayak ini misalnya, ini kan ada, ini sebetulnya piala AMI Award. AMI Award kan tahu kan ya, Anugerah Musik Indonesia. Nah ini adalah AMI Award pertama saya yang dapat sebelum saya bikin produksi apapun. Maksudnya dapat buat Kang Capung pribadi? Sebagai pencipta lagu. Ini dulu tuh lagu terbaik pop Anugerah Musik Indonesia. Lagu yang mana? Yang duet itu? Bukan, itu lagunya ini. Jadi sebetulnya Tadilah itu? Bukan, lagunya Fatur. Selalu Untuk Selamanya. Tahu kan? Tahu. Cinta yang Oke. Nah, terus ini. Oke. Jadi ini itu udah kenang-kenangannya dapat piala ini gitu. Nah, kalau ini sisanya kebanyakan dari produksi gitu, dengan Noah lah, dengan siapa gitu. Sebagai musik director? Ya, musik director dan produser. Oke. Kawan kreasi, nah ada cinta yang dulu dan Ingatnya ahli penciptanya emang ngena-ngena gitu ya. Dapatlah piala Anugerah Musik Indonesia tahun 9 berapa itu ya? Lupa, itu 93 atau 95 itu, aku lupa itu. Soalnya kan kalau nggak salah itu tuh dia 94 kan album. Ya mungkin sekitar 95 lah. Piala itu. Tadi yang Kang Capung bilang kalau Second Chance itu projectnya pandemi, apa maksudnya gitu, gimana tuh maksudnya? Iya, kebetulan diselesaikan karena gini ya, pandemi ini kan membuat orang-orang nggak bisa manggung. Betul. Terus nggak bisa bikin acara di luar dengan mudah. Yang intinya sih nggak bisa manggung, akhirnya semua tuh pada bikin rekaman lah, kalau nggak bikin konten YouTube lah, bikin apa, semuanya juga gitu. Mungkin beberapa juga ngeliat lah, aku juga sama si Boril bikin konten tentang recording kan gitu, sharing tentang itu. Nah sekarang juga bikin kayak gini, ini bagian dari kemasyarakatan kita, karena masyarakat sudah berubah ya. Jadi yang dulu bikin kayak gini teh kudu seminaran, enggak, sekarang cukup 2 kamera, kita ngobrol, bisa disebarkan sama kayak seminar gitu. Lebih dari seminar malah nontonnya ya. Nontonnya mungkin bisa lebih dari Iya. Jadi mari kita pergunakan kesempatan, mari kita pergunakan kondisi nah, jadi sekarang. Kebetulan dengan pandemi itu, anak-anak Noah itu kan jadi nggak banyak manggung kan, jadi manggungnya terbatas lah, kalau nggak virtual apa. Akhirnya dengan itu jadi mereka ada komitmen untuk menyelesaikan Second Chance, dibantu oleh saya gitu. Itu maksudnya project pandemi. Jadi mulai dari tahun 2020 21 udah itu tuh bener-bener kita intens ngerjain itu. Karena kompleks, bayangin 3 album loh. 3 album itu berarti hampir 30 lagu kan. Betul. Dengan problematikanya sendiri-sendiri, dengan filing yang beratus-ratus, dengan ya begitulah. Jadi gimana caranya itu diselesaikan gitu. Jadi itu semacam, sebetulnya itu kenang-kenangan juga ya. Jadi begitu tahun ini saya ngerasa, buset ya, pandemi itu ngeberesin 3 album yang paling bermasalah. Menurut aku paling bermasalah. Jadi sebelumnya kan aku ngerjain, mungkin pernah
tahu ya si singlenya si Boril lagu Mosimo itu yang lagunya dia yang pakai bahasa Jepang kan. Nah itu juga aku mulai terlibat di situ gitu, mulai sebagai musik produser di situ bareng sama Ariel Niji lah, dengan ada beberapa musisi mulai dari situ. Jadi mulai dari situ juga, jadi selain ngerjain project Noah itu kan saya juga ngerjain project sampingannya si Boril tuh gitu. Jadi aku makin tahu gitu. Nah mungkin dengan bekal itu saya bisa nyelesain, andai kata nggak ngerjain album Noah sebelumnya nih, kan ada album keterkaitan itu. Nah itu kan konsernya itu. Nah itu kalau aku nggak ngerjain itu kayaknya aku nggak bisa nyelesain ini yang Second Chance ini. Kayaknya karena Second Chance itu lebih berat daripada yang keterkaitan itu. Nah yang keterkaitan itu juga sebuah proyek yang agak ngambang sekitar 3 atau 4 tahun itu. Jadi saya bantu menyelesaikan juga gitu. Jadi kayaknya selama era itu kebanyakan tugas saya sebagai musik produser, kalau udah secara musik kan mereka lebih jago ya, tapi mungkin lebih ngebantu cara menyelesaikan si ide-ide mereka gitu sampai jadi kemasan gitu. Iya, hanya mengantar lah. Udah kalau zaman Peter Pan iyalah saya, kamu mainnya gini, wah nama kan udah udah bebas sekarang. Iya. Gara-gara meren dan maksudnya si Bu Acin pun kan tidak Pung, coba itu anak-anak dibikin musiknya kayak gini, kan nggak gitu juga kan ya. Udah nggak sekarang pemain band harus bertanggung jawab sama musiknya sendiri. Nah itu bagus tuh quotes itu. Jadi saya tidak akan minta quotes di akhir-akhir yang seperti biasanya, karena pemain musik harus bertanggung jawab dengan musiknya sendiri, terhadap musik sendiri. Nah itu alhamdulillah nih kawan kreasi nih. Jadi nama Second Chance itu yang artinya kesempatan kedua untuk memperbaiki sound dan ide-ide yang dulu nggak kesampaian. Karena dulu kan keterbatasannya. Bayangin dulu. Tapi kita keinginan netizen, keinginan fans, atau keinginan personil sih? Itu sebetulnya itu keinginan personil sebetulnya. Makanya ada di situ, ada Uki, ada itu. Itu proyek lama sebetulnya. Jadi proyek lama yang tertunda oleh berbagai macam hambatan gitu. Jadi bisa selesai alhamdulillah di tahun. Berarti di 2015 Second Chance itu sudah mulai direkam. Karena itu kan namanya prosesnya panjang ya, udah merekam musik dasar, terus ini ternyata itu ada beberapa lagu dipakai buat promosi apa gitu. Ternyata pas waktu terakhir kan kita denger nih yang bisa diganti kita ganti, yang nggak bisa diganti ya kita perbaikin, kita edit, intinya sih gitu. Jadi ya memang itu sebetulnya kayak proses yang unik lah gitu. Iya, oke, rame. Nah, kawan kreasi, saya ngobrol dari satu band itu ada 3 orang, Kang Nui, Kang Dani, sama Kang Capung. Mungkin kalian bisa coba obrolan saya bareng sama Kang Nui seperti apa, sosoknya Kang Nui seperti apa, Kang Dani pun sosoknya seperti apa. Nah, sekarang Kang Capungnya seperti ini. Jadi mungkin bisa bukan saya simpulkan, mungkin terlalu ini, cuman ada kegiatan masing-masing yang pada akhirnya Java Jive is Java Jive gitu betul. Ya. Tapi ya aku lagi mengerjakan ini, betul saya gitaris Java Jive, betul saya basisnya Java Jive, tapi saya lagi mengerjakan ini. Tapi di saat si Java Jive-nya itu ada sesuatu ya otomatis kita berkumpul. Kang Edwin, Antoni pun semua kumpul. Itu udah kita hubungannya udah lebih kayak sekedar pemain band ya, karena kita udah saling memahami lah gitu. Jadi sudah. Ada Kang Fatur di Bandung juga? Di Bandung. Semua anak Java Jive di Bandung kecuali Edwin, karena Edwin kebetulan tinggalnya di Jakarta sekarang. Jadi si Mas Tony juga di Bandung. Iya, semuanya di Bandung. Semua di Bandung. Nah, soalnya kemarin juga kawan kreasi ini saya rencananya pengen ngobrol sama Teteh Nadila tadinya. Mantap. Cuman kemarin waktu dikabarin sama Kang Herman katanya lagi ada acara di Jakarta. Siap. Jadi ya udah nanti kalau udah ke Bandung dikabarin. Nggak ada kabar sampai sekarang lah, mungkin lupa atau apalah. Jadi bisa saya ingetin lagi ya Teteh Nadila aja. Kemudian Teteh Nadila ada kesempatan untuk ngobrol-ngobrol, karena begitu kalau Ruang Kreasi TV Pura-Pura Podcast ini kan lebih, kalau saya kan dari awalnya juga lebih pengen mengedukasi untuk para adik-adik kita yang sedang bermain band, untuk generasi baru. Nggak teka sasab lah gitu. Betul. Nggak teka sasab. Ya tujuan sharing kan gitu kan. Namanya juga pengalaman adalah guru terbaik ya gitu. Jadi mungkin dengan pengalaman bisa diambil hikmahnya, misalnya jangan melakukan ini, dia misalnya Kang Capung melakukan kesalahan itu, jadi jangan dilakukan itu, mungkin ya kayak gitu. Atau iya mungkin Kang Capung bisa menggunakan itu, mungkin ya kayak gitu. Jadi bisa. Iya.
Nah, jadi ini kalau buat saya sih berkah sekali ini pas kebetulan saya datang ke sini, Kang Capungnya ada dan ternyata alhamdulillah, tapi sehat-sehat ya Kang ya. Sehat alhamdulillah. Vaksin sudah beres. Sudah beres. Covid pun pernah. Covid pun sudah ngalamin pernah. Jadi ya semoga kita bisa ngelewatin ya semuanya. Amin. Mudah-mudahan kondisi juga udah mulai agak membaik ya. Iya, walaupun betul. entah kapan ya Kang ya. Betul. Kalaupun kondisi membaik pun entah seperti apa nanti kita nih pekerjaan kita sebagai musisi ini mau menjadi seperti apa kebiasaannya nanti, apa kita harus memulai dari awal atau seperti apa ya kan? semuanya juga perubahan ya, pandemi ini merubah, jadi kita juga harus berubah. Kalau masih kekeh ya lewat biasanya. Iya, yang membuat Kang Capung sampai sekarang seperti ini ya itu tadi di luar tadi dia pernah dia ngomong dari awal saya kaset harus pindah ke CD, ya udah kita ikutin jadi ke CD. Dari CD harus ke RBT, ya udah kita ikutin RBT. Dari RBT sekarang pindah streaming semuanya. Ya udah kita ikutin. Kita ngikutin semua. Mau gimana lagi? Memang bisa menahan nggak bisa. Bisa. Kalau nggak mau punah. Iya betul. Kalau dari drummer jadi YouTuber gimana? Bebas ya, enak tangan itu benar kan? Adaptasi ya. Beradaptasi. Jadi itu bagian dari. Bukan Kang, adik saya mah pindah Teboga Band saya mah. Teboga Band dia weh. Kan sekarang banyak loh band semi virtual. Jadi ambil contoh ya nih kasus kayak misalnya Viera. Viera itu kan salah satu. Terus aku kan kaget, mereka tuh generasi baru kan. Bagaimana caranya mereka merekrut itu beda dengan cara kamu. Mereka itu kan kita kudu ningali panggung kan. Enggak, mereka kan nonton dia IG-nya. Ini bagus nih bisa nyanyi, kita ajakin yuk gitu. Bisa kayak gitu kan. Jadi project kan udah langsung jelas. Kalau zaman dulu mah kan nggak bisa seleksi mah harus datang, saya juga nggak mungkin. Orang nonton heula tinggal heula. Wah, goreng atau bagus atau gimana. Jadi kan kalau sekarang mah udah ngeliat image-nya gini anak sekarang jauh lebih cepet jaragoan. Terus ini si anak ini sudah punya SoundCloud-nya, dengerin demonya udah ada. Bisa bikin ini, bisa bikin itu. Nah, jadi sama. Kalian juga buat yang itu. Jadi jangan mikirkan demo, berkarya we lah. Nah, nanti mah band akan datang sendiri atau kesempatan juga akan datang sendiri. Nah, itu jadi sekarang udah nggak musim kita bikin demo. Waduh, nggak ada. Terus produksi langsung bikin karya, dapat ide langsung yuk cik, tapi nu bener we barangna gitunya langsung. Iya, kan sama bikin ini kita juga bikin tayangan, emang kudu sebelumnya kudu latihan demo lah. Sia, kumaha tuh kira jadinya gitu. Nah, bikin sekarang mah gitu. Betul. Nah, itulah kawan kreasi. Kang, hatur nuhun ya Kang ya. Ya, sama-sama. Jadi pas ya sebagai mandor ya tidak boleh kemana-mana kawan kreasi ya, karena kan rumahnya lagi di chat nih gitu. Nah ini kan bagian kita nih belum saya suruh untuk bernyanyi. Nah sekarang kebetulan kan sekejereng mah lah. Waduh, lagu apalah gitu. Ini mas harusnya tahu dong lagu ini. Aku cinta kepadamu, aku rindu di pelukmu. Apa korelasi sama Kang Capung? Lagu ciptaan aku sama Fatur yang dinyanyikan sama Ute. Tapi kan itu lagu lama banget kan? Enggak, itu masih tahun 90-an juga. Namun ku keliru cinta dia. Ya keliru ya. Sebentar. Berhubung nih Kang Capung ini bikin lagu, saya mau nanya, royalti gimana? Aman, kalau kita bener, jadi gini ya, jangan cuma sekedar bikin lagu, tapi kita juga harus tahu sistematikanya sekarang. Jadi pelajari tentang publisher, ada di YouTube, terus ada gimana tentang konsep streamingnya tuh, pembagiannya gimana, ada di YouTube, ada di Google aja. Jangan malas untuk belajar gitu. Nah dari situ, pokoknya kamu bikin. Terus nanti kamu harus tahu lagu ini untuk siapa, bikinnya kemana, ditayangkan di mana. Nanti itu ada hitungannya. Nah, kalau kamu bikinnya cuma lagunya doang, itu ada hitungannya. Kalau bikin liriknya doang, ada hitungannya gitu. Itu yang namanya sekarang lagi beken namanya apa? Metadata. Betul. Nah, metadata itu adalah kunci. Nah, kalau semuanya kita benar, mulai dari pajaknya kita punya nomor benar, terus KTP benar, terus itu kan syarat-syarat ya. Kita lagi disiplin ilmu. Nah, terus itu metadata benar, terus tayangan benar. Nanti semua ada rezekinya itu. Jadi kalau nguploadnya juga harus benar nih. Nguploadnya harus benar, hati-hati ya ngupload itu. Harus tahu gimana cara ngupload ke YouTube yang benar, terus gimana. Nah, kayak gitu-gitulah. Nah, sekarang ini ada pertanyaan kayak ini, Kang. Satu pertanyaan terakhir, tapi ini mudah-mudahan ini sangat mengedukasi buat kawan-kawan kreasi yang anu linglung. Yang artinya linglung ini saya punya karya, tapi orang kumahanya biar
biar bukan lebih ke diakui kali mungkin, tapi lebih ke ya royalti tadi yang saya tanya nih Kang. Misalnya kayak gini, saya punya lagu nih, saya posting aja di YouTube Bas. Saya posting di YouTube Bas. Nah, apa yang harus kawan kreasi lakukan untuk biar dia pun nggak sia-sia dia memposting itu? Ya, gitu. itu makanya itu yang harus saya tadi bilang, harus belajar gimana. Jadi gini, lagu itu diciptakan, kita nggak usah ngomong uang dulu ya. Betul. Tapi pertama karya itu layak untuk ditampilkan atau tidak gitu. Nanti kalau sudah jadi karya, baru kita mulai manajemennya. Bagaimana cara dia naruh di yang agregator yang benar, karena di situ mulai ada hitungan royalti itu kan. Mulai dari agregator, terus nanti pas lagi masuk YouTube itu juga nanti siapa kepemilikannya, apakah itu publishing, apakah pribadi atau apa. Nah itu coba dipelajari. Oh, nah itu komunikasi itu benar-benar semuanya bisa ada di YouTube ya. Masalah publishing, masalah bagi royalti itu ada kok banyak. Jadi soalnya beda-beda, bukan apa-apa. Indonesia mah kan negara kusut, jadi yang kayak gitu kamu harus jadi kitanya harus bagaimana mengurai benang kusut tadi. Betul. Gimana caranya? Betul. Ya paling nggak kita punya pegangan ilmu. Jadi kalau nanti mau ditipu orang enggak, menurut saya bagusnya kan bukannya itu hitungannya gini gitu. Jadi jadi informasi di inilah, Betul. edukasi dan Nah, informasi. itu dia secara negara kusut. Indonesia itu adalah negara kusut. Apa? Silakan, itu mau ditanyakan. Ini menarik nih karena Kang Capung ini 3 dekade ya. Ya. 30 tahun lebih Ya. ya di musik itu di Jaring Berja pasti sampai sekarang. Ini Kang Capung mengalami perkembangan baik itu digital, perkembangan musik. Iya. Perkembangan dulu zaman kaset sama sekarang itu sangat pesat. Tak ada yang berkurang nggak dari hal SDM atau apa gitu kan? Kayaknya setiap zaman itu punya problematikanya sendiri ya. Waktu zaman analog kita merasa itu yang paling top. Betul, secara kualitas musik yang namanya digital itu memang nggak sebab analog ya. Itu kalau secara teknologi. Tapi digital itu banyak sekali mempermudah orang untuk bisa berkarya. Nah, jadi kita harus bisa adaptasi, bisa menikmati gitu. Harus ngikutin juga ya. Ngikutin gitu. Jadi jangan sampai karena kita merasa saya mah orang analog gitu, nggak mau digital. Ya gimana ya, sekarang bendanya udah nggak ada, semuanya pindah ke laptop gitu. Jadi mau diapain? Namanya kompresor, namanya ampli, udah pindah semua gitu. Jadi kita yang harus beradaptasi, ibaratnya gitu. Ya sama kayak kita sekarang, panggungnya nggak ada. Panggung kita dilarang karena pandemi. Nah sekarang semua pindah ke layar ini gitu. Ya kita harus beradaptasi gitu. Gimana caranya? Tapi sama musikalnya kan kalau kudu bisa main gitar, kudu bisa main bass gitu. Cuma alatnya aja mungkin. Iya, medianya. Dan kita harus bisa mengikuti media yang sekarang gitu ya. Mungkin kita juga nggak tahu kan 5 tahun ke depan ya. Kita nggak tahu. Mungkin nanti metaverse lah, apalah. Iya, apakah nih kamera-kamera begini ada nggak nih? Mungkin udah nggak perlu lagi. 5 tahun ini, atau mungkin ada handphone udah bisa segala macam, mungkin berkarya tuh bisa di handphone, bikin gambar, rekaman ya, kita kan nggak tahu ya kan ya. Iya, orang sekarang mah YouTuber pakai HP juga bisa. Udah bisa Banyak cari lagi duit. nontonnya. Iya, makanya. Jadi udah nggak, apalagi musik lah, jadi jangan kepatok gitu. Nah, wah ini mah seru pisan ini mah nih kawan kreasi. Jadi saya nanti bisa ini ya, bisa suruh teman-teman yang kemarin ngobrolin masalah demo, ngobrolin masalah karya, boleh. tonton tayangan ini. Daging ngumpul ya. Iya, Mangga, nanti kalau ada pertanyaan langsung aja ke IG, tanya boleh gitu. Nanti kalau saya pas bikin IG live, boleh langsung tanya di situ. Saya biasanya kadang-kadang ya suka mau buka ini kan tanya jawab ya gitu. Jadi mungkin kalau ada yang kelupaan di sini gitu. Nah, tapi nanti gini Kang, maksudnya Kang Capung bisa dong datang ke ruang kreasi sekali-kali. Boleh. Daripada bandnya ngabring. Iya benar. Ya kan, mendingan Kang Capung aja deh. Kang di sini lagi banyak teman-teman yang perlu informasi atau apapun itu. Tempat sharing gitu. Jadi bisa Kang Capung kan nanti saya kabarin Kang. Iya boleh. Ke ruang kreasi. Nah, buat teman-teman juga nanti ada mungkin nggak semua ya yang nonton ini, cuman ada beberapa yang ada dapat jadwal. Kalian dapat jadwal dari saya untuk datang ke ruang kreasi untuk kita ngobrol-ngobrol untuk kalian yang punya karya khususnya. Nanti selain ngobrol bareng sama saya, nanti saya coba mudah-mudahan Kang Capung juga waktunya pas. Nanti mudah-mudahan saya manggil rencananya habis Lebaran kan. Oh, asik, mantap. Jadi mudah-mudahan Kang Capung juga ada waktu. Jadi mari kita pura-pura seminar gitu ya, tapi sharing kecil-kecilan aja lah. Jadi biar kalian pun paham. Nah, baiklah Kang, kata-kata penutup untuk kawan kreasi
di masa pandemi ini? Di masa pandemi ya kita harus kita tidak bisa menyalahkan ombak kan ya. Jadi kita harus belajar surfing gitu. Kalau ada ombak datangnya sama pandemi juga, anggaplah sebagai ombak. Betul. Nah, gimana cara kamu survive? Biar tidak jatuh Bisa gara-gara tidak ombak jatuh itu. gara-gara ombak. Nah, pokoknya kita sama-sama mendengarkan informasi, terus mendengarkan sharing, terus siapa tahu ada informasi-informasi. Jangan cuma percaya satu sumber, tapi coba dibuka juga. Misalnya ada hal A, B, C, coba didengarkan semuanya. Nanti kamu ambil kesimpulan sendiri, pakai yang terbaik gitu aja. Betul. Nah, baiklah kawan kreasi. Sekali lagi Kang, terima kasih sudah sama-sama. pas. Terima kasih sudah pas ada di sini di Iya. saat kita datang ke sini. Saya Digidik bareng sama Kang Capung, bareng sama Denny Batman di sini juga. Pesan dari saya, berkreasi dulu, berkreasi lagi, dan berkreasi terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.